Di sebuah kota kecil bernama Freiburg, Moravia, yang sekarang Pribor, Republik Ceko, lahirlah seorang bayi yang kelak bakal mengubah cara dunia memahami pikiran manusia, Sigismund Shlomo Freud, yang kemudian dikenal sebagai Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 dalam keluarga Yahudi sederhana. Ibunya, Amalia, sayang banget sama dia dan sering manggil dia anak emas. Hubungan dekat ini nantinya jadi dasar teori Freud tentang Oedipus kompleks, yaitu gagasan bahwa anak laki-laki secara nggak sadar punya ketertarikan emosional terhadap ibunya. Dari kecil, Freud udah kelihatan beda. Dia suka banget baca buku, terutama filsafat dan sastra, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Karena kecerdasannya, dia masuk Universitas Wina di Austria buat belajar kedokteran di usia 17 tahun. Awalnya, dia bercita-cita jadi ilmuwan murni, tapi karena tekanan ekonomi, dia akhirnya beralih ke bidang neurologi. Karirnya mulai berkembang waktu dia bekerja bareng Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot di Salvetir Hospital, Paris. Charcot ini dokter terkenal yang meneliti histeria dan hipnosis. Dan dari situ, Freud mulai ngeh kalau banyak gangguan psikologis bukan cuma soal otak atau fisik, tapi ada yang lebih dalam. Inilah yang akan menjadi pikiran bawah sadar atau unconscious mind. Kolaborasi Freud dengan Joseph Breuer juga berpengaruh besar. Mereka menangani pasien bernama Anna O, seorang perempuan yang mengalami gejala histeria. Setelah curhat dan menceritakan pengalaman traumatisnya, gejalanya mulai berkurang. Dari sini, Freud sadar bahwa bicara bisa jadi obat, yang kemudian berkembang menjadi talking cure, alias cikal bakal psikoterapi modern. Freud makin penasaran sama cara kerja pikiran manusia. Dia mengembangkan model pikiran dan membaginya jadi 3, yaitu conscious, preconscious, dan unconscious. Dan buat menjelaskan bagaimana manusia bertindak, Freud juga mengembangkan konsep yang disebut id, ego, dan superego, yang dimana ketiga ini itu saling berantem untuk menentukan perilaku manusia. Selain itu, Freud juga mengembangkan teori psychosexual development, yang bilang kalau kepribadian kita terbentuk dari 5 tahap psikoseksual sejak kecil. Tapi, gara-gara teori ini bahwa seksualitas anak-anak, banyak ilmuwan zaman itu yang langsung ngegas dan nyinyir. Walaupun banyak dikritik, pemikiran Freud tetap menyebar luas. Murid-muridnya kayak Carl Jung dan Alfred Adler awalnya mengikuti idenya, tapi lama-lama mereka bikin teori sendiri dan mulai berseberangan dengan Freud. Namun, hidup Freud nggak selalu lancar. Waktu Nazi mulai berkuasa, keluarga Freud yang berdarah Yahudi jadi sasaran. Tahun 1938, dia dan keluarganya kabur ke London. Sayangnya, kesehatannya makin buruk gara-gara kanker rahang, akibat kecanduannya merokok cerutu. Setelah bertahun-tahun sakit, akhirnya Freud meninggal dunia pada 23 September 1939 di London. Meskipun sudah tiada, ide-ide Freud tetap hidup. Konsepnya tentang unconscious mind, defense mechanism, dan talking cure masih sering dipakai di dunia psikologi modern. Freud bukan cuma dokter biasa, dia adalah bapak psikoanalisis yang ngajarin kita bahwa di balik setiap tindakan ada kekuatan tersembunyi yang membentuk siapa kita sebenarnya. Selamat datang di seri psikoanalisis Sigmund Freud.